orang yang kesibukannya hanya untuk urusan perut, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Apa isi perut, Bu? Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sedang berjuang pindah ke akhirat, yang berlaku di sana itu amal soleh. Barusan kita mendengar qori, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin ketemu Allah di akhirat, nanti kita akan menghadap Allah semua. Kita akan pindah ke akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha. Ayo berbekal amal soleh. Bagaimana supaya amal soleh ini diterima oleh Allah? Allah memberikan syarat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik. Maksudnya jangan riya. Jadi ada muqaddimah di mana amal kita itu ditolak. Sekalipun nampaknya baik. Karena Allah Maha tahu. Mungkin sesama makhluk orang melihat, tuh Masya Allah Ustadz, tuh Masya Allah hafiz Quran, tuh Masya Allah rajin ke masjid. Itu zahirnya. Tapi hakikatnya Allah menilai. Ikhlas enggak? Karena Allah enggak. Kalau ternyata amal-amal itu semua tidak karena Allah, ikhlas itu artinya beramal. Nah, kemudian apa hubungannya antara ikhlas dengan kesabaran tanpa batas? Sabar ini kata para ulama ada 3 macam. Apa saja? Ada sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah ini artinya bagaimana? Sabar menghadapi musibah artinya menahan diri, menahan nafsu dari marah-marah, dari tidak menerima adanya takdir. Itu namanya sabar menahan musibah. Dan dari tidak mengeluhkan musibah itu kepada manusia. Sabar menghadapi musibah. Itu sabar. Kemudian yang kedua, sabar ini ada sabar menerima kenikmatan. Apa sabar menerima kenikmatan? Sabar menerima kenikmatan berarti mensyukuri kenikmatan itu dan tidak berlebih-lebihan menggunakan kenikmatan itu sampai berbuat yang sewenang-wenang serta tidak sombong sebab kenikmatan. Itu sabar namanya. Ada orang mendapat kenikmatan dari Allah. Kalau dia tidak bersyukur berarti tidak sabar. Gak sabar berarti. Ada orang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Banyak uangnya, banyak rizkinya. Kalau rizkinya tidak digunakan untuk kebaikan berarti gak sabar dia. Gak lulus ujian. Kemudian ada sabar mendapatkan kenikmatan dengan tidak sombong. Ada orang diberi harta atau diberi ilmu yang melimpah. Kalau dia sombong berarti dia tidak sabar. Gak lulus. Itu namanya sabar menghadapi kenikmatan dari Allah. Makanya Nabi SAW menyampaikan, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang mukmin itu, orang yang beriman, dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kebersamaannya, dalam hal senang dan susahnya, itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu sakit, seluruh tubuh demam. Pak, kalau yang kejepit pintu jempol kaki, Pak. Jempol kaki kejepit pintu. Kira-kira yang sakit jempol kaki doang apa seluruh tubuh? Hah? Ibu-ibu nggak usah jawab, kan bapak yang kejepit jempolnya. Gimana rasanya? Sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun. Ibu-ibu lagi ngulek, Bu, lagi ngulek. Terus ada yang kencang mau dipukul begini nih.
tiba-tiba kena jempol tangan, cetuh gitu. Kira-kira yang sakit jempol tangan doang apa seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Itulah dia permisalan. Itulah dia permisalan. Kalau ada yang sakit, nggak disebut dia orang beriman. Kalau dengan sakitnya orang lain yang sesama mukmin, kok justru dia seneng. Nggak ada tubuh kita begitu, nggak ada Pak. Ada yang kena pukul jempol, nggak ada kelingking yang jadi nikmat, nggak ada. Jempol kena pukul, kelingking juga demam. Nggak ada kelingking, wah enak banget nih kelingking nih. Nggak ada. Kenapa? Satu tubuh. Sama begitu juga. Kalau ada di satu tubuh yang lagi ngerasa enak, itu enak sampai seluruh tubuh, ya enggak? Iya apa enggak? Lagi makan es teler. Ya. Es teler enak banget. Apalagi es telernya di samping Masjid Nabawi. Tuh kan, wah. Ya, amin. Insya Allah kita bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Makan tuh kita di situ. Wah, yang ngerasain nikmat memang cuman mulut, lisan nih. Tapi seluruh tubuh kerasa juga enaknya gitu kan. Nggak ada yang demam, nggak ada. Kenapa? Enak. Itulah dia sebagai seorang mukmin. Jadi dikatakan dia mukmin sejati ataukah tidak mukmin sejati, ternyata bagian ini itu menjadi timbangan. Bagian ini menjadi standarisasi.